Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami ada di sini Tuhan. Kami meluangkan waktu kami ya Tuhan Yesus, sebab kami telah bekerja Tuhan 7 hari lamanya ya Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan, kami mau datang ke tempat ini mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada dan beserta dengan setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan melalui ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus melalui ibadah ini Tuhan, setiap kami Tuhan, kami yang sakit disembuhkan Tuhan, kami yang susah Engkau kuatkan, Engkau hiburkan ya Tuhan Yesus. Dan kami yang terikat pada saat ini Tuhan, Engkau lepaskan ya Tuhan. Biarlah perkenanan daripada-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap alat listrik yang kami pakai, musik, sound system dan multimedia Tuhan. Setiap kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang menuju ke tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tibakan dengan semangat Tuhan dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hujan yang terjadi pada saat ini Tuhan Engkau redakan ya Tuhan, agar umat-Mu lebih banyak lagi datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan dari gedung ini Tuhan, lantai 1 sampai rooftop Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memulai ibadah kita bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi setiap kami ya Tuhan. Kami ada pada saat ini Tuhan, dan kami sehat pada saat ini ya Tuhan. Itu semua karena kekuatan dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, mari nyatakan bersama, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku
kedua tanganmu, nyatakan kepada Tuhan bersama. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Mari bersama-sama, mari kita angkat sembah kita. Mari kita sembah Tuhan. Sebab Tuhan segalanya dalam hidup kita. Dia pusat penyembahan kita. Dia sumber dari segala berkat yang kita terima dan kita nikmati pada sepanjang minggu ini. Dan kita memasuki dan kita mengakhiri bulan ini dan memasuki bulan yang baru di minggu depan. Betapa baik Tuhan itu bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu layaklah kita sembah Tuhan kita yang luar biasa. Kita tinggikan Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Berkenanlah Kau, biar hadirat-Mu turun memenuhi hati kami,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami nyatakan kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Benar Bapa, Engkau Bapa kami yang setia, Bapa yang telah memilih kami yang menjadi anak-Mu ya Bapa, yang menjadikan kami ahli waris-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hati kami limpah dengan syukur akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Biar Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, memenuhi kami ya Bapa, memenuhi setiap kami di tempat ini ya Bapa, dan tetap tinggal di dalam kami ya Bapa, menjadi penghibur kami ya Bapa, menjadi sahabat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu tercurah bagi setiap kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau mengarahkan hati-Mu ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Kau mengarahkan sinar kemuliaan-Mu ya Bapa bagi setiap kami di tempat ini. Kau mengarahkan wajah-Mu ya Bapa kepada kami ya Bapa, di setiap kami di sini ya Bapa. Bukalah hati-Mu ya Bapa, dan juga telinga-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan setiap seruan doa kami ya Bapa. Biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan kami ya Bapa, layak kami persembahkan kepada hadapan-Mu ya Bapa. Berkenan ya Bapa, mengharumkan surga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami bersatu hati ya Bapa, berdoa ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, pintu perbendaharaan surga terbuka atas bangsa yang kami cintai, Indonesia ini ya Bapa. Ya Tuhan, sehingga nyata berkat Tuhanlah yang menjadikan Indonesia kaya ya Bapa, untuk menjadi saluran berkat atas bangsa-bangsa ya Bapa. Bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, biarlah ya Bapa berkat-berkat-Mu tercurah ya Bapa bagi Indonesia ya Bapa. Biarlah berkat-berkat-Mu tidak putus ya Bapa sampai di tempat ini ya Bapa, sampai di Indonesia ya Bapa. Biarlah kami dapat mensalurkan ya Bapa berkat-berkat yang kami terima ini ya Bapa, bagi setiap umat-Mu ya Bapa di bangsa-bangsa ya Bapa. Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Kami juga memohonkan sinar kemuliaan wajah-Mu ya Bapa, bagi para pemimpin bangsa kami ya Bapa, dalam memimpin seluruh rakyat Indonesia menuju rancangan Tuhan ya Bapa. Biarlah Engkau ya Bapa yang mengurapi setiap pemimpin kami ya Bapa, dari yang teratas sampai ya Bapa yang ke daerah-daerah ya Bapa.
Dari Bapak Presiden Jokowi ya Bapak beserta wakilnya ya Bapak. Sampai ya Bapak sampai ya Bapak para pemimpin daerah ya Bapak. Sampai ya Bapak kepala desa ya Bapak. Engkau urapi mereka ya Bapak. Engkau urapi ya Bapak para pemimpin kami ini ya Bapak. Agar mereka ya Bapak melakukan tugasnya ya Bapak seturut dengan firman-Mu ya Bapak. Jauhkan hati mereka ya Bapak dari hal-hal yang buruk ya Bapak. Jauhkan ya Bapak KKN ya Bapak, korupsi ya Bapak, sehingga negara ini Bapak Engkau majukan ya Bapak. Tuhan Engkau sungguh baik ya Bapak. Kami percayakan ya Bapak para pemimpin kami ya Bapak kehadapan-Mu ya Bapak. Sehingga ya Bapak para pemimpin pilihan-Mu ini ya Bapak lebih dari seorang pemenang ya Bapak. Lebih ya Bapak, lebih dari pemenang ya Bapak. Para pemimpin kami ini ya Bapak akan bertugas ya Bapak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapak. Murnikan hati mereka ya Bapak, berikan hati mereka penuh dengan kasih seperti kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia ya Bapak. Dari pusat bahkan sampai ke daerah-daerah ya Bapak. Sampai pemimpin gereja kami di tempat ini ya Bapak. Gereja pusat kami ya Bapak. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi ya Bapak. Dan memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Dengan kedamaian dan pengurapan dan kerukunan ya Bapak. Hikmat-Mu ada ya Bapak pada pemimpin gereja kami ya Bapak. Sehingga ya Bapak hikmat-Mu ya Bapak dapat turun ya Bapak ke setiap domba-domba-Mu ya Bapak. Biarlah kami ya Bapak tetap berjalan ya Bapak dalam firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu ya Bapak menjadi pedoman bagi kami ya Bapak. Pelita bagi kaki kami ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan Indonesia ya Bapak. Terkhususnya umat Tuhan yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza ya Bapak. Yang telah Tuhan karuniakan ya Bapak segala berkat rohani dalam surga ya Bapak. Kiranya berkat rohani ini ya Bapak dapat turun ke setiap kami, dapat kami terima ya Bapak. Biarlah ya Bapak setiap berkat kami ini yang kami terima ini ya Bapak dapat kami salurkan ya Bapak ke setiap orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Biarlah setiap orang di sekitar kami ya Bapak, para umat-Mu ya Bapak dapat merasakan setiap berkat-berkat rohani yang Kau curahkan ya Bapak kepada setiap kami ya Bapak. Dan kiranya seluruh umat Tuhan senantiasa haus dan Bapak mencari kerajaan surga ya Bapak. Dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya Bapak. Tuhan Engkau sungguh baik ya Bapak. Kami percaya ya Bapak mujizat itu masih terjadi bagi setiap kami ya Bapak. Tuhan kami memohonkan perkenanan Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ya Bapak. Di mana ya Bapak rumah persembahan ya Bapak. Rumah ya Bapak, rumah Bapak kami ya Bapak. Rumah yang Kau izinkan untuk kami bangun ya Bapak. Biarlah rumah persembahan ini ya Bapak Engkau ya Bapak bangun ya Bapak. Dan Engkau genapi ya Bapak tepat pada waktunya ya Bapak. Sehingga dapat memakai ya Bapak gedung ini ya Bapak untuk memuliakan nama-Mu. Untuk memenangkan jiwa-jiwa-Mu ya Bapak. Untuk ya Bapak membawa jiwa-jiwa ya Tuhan untuk sukacita sorga ya Bapak yang kami muliakan ya Bapak. Tuhan kami percaya Bapak Engkau akan mengirimkan banyak donatur ya Bapak. Engkau gerakan hati mereka ya Bapak. Sehingga rumah persembahan ini ya Bapak dapat selesai ya Bapak sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan ya Bapak. Tuhan kami percaya ya Bapak dari rumah ini ya Bapak akan senantiasa ada pengajaran dan firman ya Bapak dari Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalan ya Bapak. Jalan-jalan-Mu ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang tempat ini ya Bapak. Yang saat ini datang memuji dan menyembah Engkau di tempat ini ya Bapak. Biarlah mereka yang datang dengan hati yang berbeban berat ya Bapak. Engkau angkat ya Bapak setiap beban mereka. Engkau ringankan ya Bapak. Engkau ya Bapak hadir di setiap pergumulan mereka ya Bapak. Biarlah jemaat-jemaat-Mu yang datang ke tempat ini ya Bapak. Pulangnya Bapak tidak akan pernah sama seperti mereka datang ya Bapak. Karena mereka pulang dengan wajah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu ya Bapak. Biarlah mereka ya Bapak di tempat ini ya Bapak. Para jemaat-Mu ya Bapak. Pulang ya Bapak dengan membawa ya Bapak kemuliaan daripada-Mu ya Bapak. Dapat menjadi saksi atas firman-Mu ya Bapak. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Tuhan kami percaya ya Bapak kemuliaan-Mu tempat ini ya Bapak. Tidak akan pernah habis-habisnya ya Bapak. Kami mau ya Bapak membawa ya Bapak sinar kemuliaan-Mu keluar ya Bapak. Dari tempat ini ya Bapak. Untuk memberkati keluarga kami yang di rumah ya Bapak. Memberkati teman-teman kami, tempat kerja kami, sekolah kami. Bahkan ya Bapak di tempat dimanapun Kau tempatkan kami ya Bapak. Biarlah kami menjadi permata di tengah-tengah ya Bapak masyarakat ya Bapak. Kami percaya ya Bapak. Anak-anak-Mu itu adalah lebih dari seorang pemenang ya Bapak. Lebih dari seorang pemenang ya Bapak.
Engkau akan membedakan kami daripada yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ya Bapa, kami adalah ahli waris-Mu ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Biarlah kami ya Bapa tetap membawa hati kami ya Bapa yang rindu dan lapar ya Bapa akan Engkau ya Bapa. Kami senantiasa mencari wajah-Mu ya Bapa dimanapun Engkau ada ya Bapa. Disitulah hati kami ya Bapa. Dan dimana kami berada disitulah juga hati Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah kami ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa dahsyat. Puji nama Tuhan, saya ucapkan sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Berapa banyak engkau merasa diberkati sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Boleh kita berikan tepuk, kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus itu baik. Mari kita memberkati satu sama lain. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Stomo sesi pertama. Bolehkah lambaikan tanganmu tinggi, apakah ada? Puji Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Boleh katakan kiri kananmu, mari bersama-sama kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan itu sangat baik buat kita semua. Dan ketika kita percaya, ketika Tuhan berkali-kali mengangkat kita dari keterpurukan, maka kita percaya kita adalah umat pilihan-Nya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kami menyatakan kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan aku diberkati. Sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dari awal lebih semangat lagi, nyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang mau meloncat bersama nyatakan aku diberkati. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu
kiri kanannya, kamu diberkati. Kamu diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bangkitkan iman setiap kita nyatakan. Aku diberkati, karena Allah sanggup. Yesus sanggup menyediakan setiap kita perlukan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari nyatakan bersama. Aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Umat-umat yang diberkati boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Katakan kiri kanan sebelum duduk, katakan kamu diberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama membuka hati kita, membuka pendengaran kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan iman menyatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau setia bagi setiap kami. Kau Tuhan setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
setia. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Kau Bapa yang setia tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu di biji mata-Mu, objek yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu kami meresponi panggilan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Hari ini kami datang dengan seluruh keterbatasan yang kami miliki. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengakui setiap kelemahan kami di dalam mendengar, melihat, berpikir, berkata-kata, dan di dalam berperilaku. Seringkali kami melukai Tuhan, keluar daripada garis iman di dalam Engkau. Tuhan ampuni kami. Bahkan setiap keterbatasan yang kami miliki melukai orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni setiap kami. Kami juga melepaskan kasih pengampunan berkat pada orang-orang yang diizinkan yang menindas seluruh kehidupan kami. Kami memilih untuk berdamai dengan semua orang. Karena ketika kami memutuskan sikap hati berdamai, maka anugerah Tuhan turun juga mengampuni seluruh kehidupan kami. Sehingga hari ini kami datang beribadah, semuanya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada penghalang yang menghalangi setiap kami untuk menikmati anugerah hadirat-Mu di tempat ini. Menikmati firman-Mu, roti kehidupan yang menunjang seluruh pertumbuhan manusia rohani kami di dalam Engkau, untuk mengakses seluruh berkat rohani yang tersedia di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Berikan kami telinga yang tajam mendengar seluruh pengajaran ilahi, sehingga kami mampu menempatkan diri, berjalan dari satu langkah ke langkah berikutnya, mengikuti suara Gembala Agung di dalam ketaatan pada perintah firman. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi panggilan dan tanggung jawab setiap kami hidup di dalam Engkau. Sehingga seluruh yang Tuhan janjikan di dalam diri-Mu digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami membuka seluruh hidup kami untuk diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu merupakan janji yang menopang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mendedikasikan ibadah hari ini hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, hari ini kita agak telat penyelenggaraan ibadah, sehingga saya melihat di situ waktu saya jadi tinggal 1/4 jam. Baik, mari kita kembali membuka Efesus pasal 1 ayat 3. Tapi nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Baca di rumah satu pasal itu sehingga mengerti apa pesan sesungguhnya berkat rohani yang tersedia di dalam Kristus. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 3. Kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perikop di situ berbicara kepada kita semua orang-orang yang terpilih. Dan ayat 4, 5, 6, 7, 8 dan dibungkus dengan ayat 13, 14 merupakan akses kita untuk memperoleh semua refleksi daripada karunia Roh Kudus yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat 3 berbicara tentang bahwa berkat rohani, yaitu semua sepanjang bulan ini yang kita bahas itu, berkat-berkat rohani itu tersedia di dalam Kristus. Ibu bapak dan adik yang terkasih di dalam Kristus, berkat rohani itu tidak bisa kita tempuh dengan cara melalui daripada pendidikan di dunia akademis. Tidak bisa. Berkat rohani juga tidak bisa kita mengambil sejumlah materi kita untuk ditukarkan. Nggak dapat.
Kalau kita pendekatan baik pandangan teologis perjanjian lama maupun pandangan teologis perjanjian baru yang ada di ayat ini, maka kita selalu menemukan Allah Tritunggal itu memberikan panduannya semuanya selalu sama. Hikmat itu berbicara tentang di ayat 8 dan ayat 8 itu udah ada dua poin di situ dituliskan tentang berkat rohani itu, yakni tentang hikmat dan pengertian. Nah, kalau kita memperoleh penjelasan dari satu pribadi yang memiliki hikmat tiada tandingannya dengan semua anak manusia yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan, tentu tak terkecuali Tuhan Yesus. Siapakah dia? Salomo menuangkan penulisannya di dalam penulisannya itu memberikan panduan di dalam Amsal 16 ayat 16. Amsal 16 ayat 16 dia berkata demikian, hikmat itu lebih tinggi daripada emas. Pengertian itu lebih tinggi daripada perak. Emas dan perak itu tidak bisa ditukar dengan hikmat dan pengertian. Nah, kemudian kalau kita melihat penjelasan Salomo di dalam Amsal 9 ayat 10, ia menuliskan kepada kita, hikmat itu berbicara tentang kecerdasan ilahi. Kecerdasan ilahi merupakan kekayaan spiritual yang tersedia bagi semua orang beriman. Bagaimana caranya menempuh supaya kita memperoleh hikmat? Salomo memberitahukan kepada kita itu bahwa permulaan takut akan Tuhan itu merupakan hikmat yang diberikan kepada semua orang yang hanya fokus seluruh kehidupannya itu berpusat pada Allah Tritunggal. Kalau kita di dalam perjanjian baru, Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus. Mengapa juga memerlukan pengertian? Tanpa pengertian, maka umat Tuhan akan hidup dalam kebingungan. Pengertian merupakan sebuah refleksi daripada kecerdasan spiritual yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam kehidupan semua orang beriman. Yang menuntun orang beriman itu masuk ke dalam pengenalan akan Allah yang holistik secara menyeluruh. Pengertian itu penting sekali. Dapat mengenal yang Maha Kudus itu kita memerlukan pengertian, kata Salomo. Kemudian kalau kita mulai mengidentifikasi tentang Salomo yang memperoleh hikmat itu, sejarahnya menuliskan kepada kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Salomo sebagai anak muda yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ayahnya Daud, dan ia mulai bergumul mencari wajah Tuhan. Sebagai anak muda itu ia memahami pribadi yang kurang pengalaman di dalam dunia pemerintahan, dan Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Ketika Tuhan melihat kerendahan hati daripada Salomo untuk meminta sesuatu, hati yang mampu menimbang. Dan Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Menyatakan dirinya dalam mimpinya Salomo. Ia mulai bertanya kepada Salomo anak muda, apa yang kau minta ku berikan kepadamu untuk membekali dirimu melanjutkan tongkat kepemimpinan daripada ayahmu hambaku. Salomo dengan lugas memberitahukan kepada Allah bahwa aku ini masih muda, jauh daripada kemampuan untuk memerintah umat Israel yang begitu banyak. Berikan aku hikmat atau berikan aku hati yang menimbang, sehingga aku mampu menyelesaikan seluruh permasalahan daripada umat pilihanmu. Lalu Allah menjawab, Salomo, oleh karena engkau tidak meminta umur panjang, engkau juga tidak meminta kekayaan, dan engkau juga tidak meminta nyawa daripada musuhmu, maka aku akan memberikan hikmat kepadamu sehingga engkau mampu menimbang di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kerajaanmu. Dan kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, ujian itu langsung datang. Di situ dituliskan tentang dua perempuan sundal, dua perempuan yang amoral. Mereka itu tinggal satu rumah. Dan dua-duanya itu pada hari pertama ada yang melahirkan seorang baby. Dan 3 hari kemudian perempuan yang kedua itu juga melahirkan baby. Tetapi perempuan yang kedua itu tidak bisa menguasai dirinya. Ketika tidur di samping ada baby, babynya itu
ditidurinya sampai baby itu kehabisan nafas dan mati. Dan apa yang dilakukan oleh ibu yang nomor 2 yang kematian baby? Ia kemudian menaruh babynya yang mati itu ditukarkan kepada baby perempuan pertama yang masih bernafas. Ketika ibu perempuan yang pertama itu bangun mau menyusui anaknya, tiba-tiba ia melihat, loh babynya kok sudah tidak bernafas. Ia mulai menelisik, loh ini bukan babyku. Kemudian terjadilah pertengkaran yang luar biasa dua perempuan itu untuk mempertahankan bayi yang masih hidup. Hal ini dibawa di hadapan Salomo. Dan dua ibu itu masih bertengkar di depan Raja Salomo. Dan Salomo setelah mendengar pertengkaran mereka, kesimpulan yang diambil oleh Salomo itu memerintahkan kepada pembantunya, ambilkan pedang, belah bayi ini menjadi 2 bagian. Satu bagian diserahkan kepada ibu pertama, sebagian lagi diserahkan kepada ibu yang kedua. Dalam hal ini Salomo memecahkan kasus dengan hikmat yang Tuhan percayakan. Ketika perempuan yang pertama berkata yang penuh dengan belas kasihan karena ia merupakan ibu kandungnya, ia memilih memutuskan mengalah. Rajaku, jangan dibunuh bayi ini, serahkan kepada perempuan itu. Dan kita tahu akhir ceritanya, perempuan yang minta dibelah saja supaya adil, tidak sama dia, tidak sama aku. Dan hal inilah memberikan pencerahan kepada para pengikut, para staf daripada Salomo. Mereka itu terkagum akan hikmat daripada Salomo. Hikmat diperoleh berdasarkan hidup yang berpusat pada Allah. Lalu bagaimana dengan pendekatan pandangan daripada teologis perjanjian baru, teologis yang dibangun oleh daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita itu bahwa Efesus pasal 1, bahwa berkat rohani tersedia di dalam Kristus. Di ayat 10 dituliskan penjelasan Rasul Paulus itu bahwa surga dan bumi menyatu di dalam Kristus. Dan garansinya dibungkus di dalam ayat 13-14. Berkat rohani benar. Yang pertama itu adalah melalui daripada pengakuan iman. Dan korban penebusan Kristus di atas kayu salib itu di dalam penjelasan pasal ayat 4, 5, 6, 7 berbicara tentang penebusan. Penebusan yang menebuskan seluruh kehidupan kita. Sehingga surga itu diberikan kepada semua orang beriman bukan karena baik, tetapi merupakan anugerah pemberian. Merupakan daripada isi hati Allah jauh sebelum dunia dijadikan, Ia telah memilih setiap kita. Termasuk semua orang percaya kita ada di dalamnya. Kita yang terpilih, dikuduskan, tapi dikuduskan tanpa cacat bercela. Kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki hidup yang berpusat pada Kristus. Ketika kita hidup yang berpusat pada Kristus, maka sumber kecerdasan daripada spiritual itu tersedia yang akan dikerjakan oleh Allah Tritunggal pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 itu dituliskan kepada kita semua, memberikan pengetahuan yang sangat vulgar, tidak perlu ditafsir, bahwa kehadiran daripada Roh Kudus merupakan sumber daripada refleksi karunia-karunia yang tersedia di dalam Roh Kudus itu bagi semua orang percaya. Ibu bapak dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Dengan demikian, kalau kita melihat bahwa karunia itu memang betul tidak bisa dipelajari. Karunia itu merupakan sebuah pemberian hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mengapa Efesus pasal 1 memberikan penjelasan kepada kita itu tentang hikmat? Karena hikmat itu berbicara tentang akar, induk, ibu daripada seluruh kecerdasan yang ada di muka bumi ini. Kecerdasan spiritual itu akan melahirkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan daripada emosional. Yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Itu berbicara tentang pengurapan. Pengurapan memampukan kita dapat menyelesaikan semua permasalahan hidup yang ada.
Ibu bapak dan adik yang terkasih di dalam Kristus, mengapa begitu penting sekali? Mengapa begitu penting sekali kita harus hidup di bawah kasih karunia yang menunjang seluruh berkat rohani, memenuhi semua orang percaya. Menghadapi dinamika kehidupan yang penuh dengan badai gelombang kehidupan, kita yang dibedakan oleh Tuhan karena Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita itu adalah Roh Allah yang menjadi meterai, menunggal di dalam kehidupan kita. Karunia hikmat itu akan merefleksikan karunia yang lain, hikmat, pengertian, pengetahuan. Begitu juga hadirnya Roh Allah di dalam kehidupan kita sebagai meterai menyatu dengan kehidupan kita. Apa penjelasan Rasul Paulus dalam kitab yang lain? Rasul Paulus menjelaskan kepada kita itu di dalam Roma pasal 12 maupun 1 Korintus pasal 12 itu. Hikmat itu merupakan bagian karunia. Ada karunia iman juga. Karunia iman itu supaya perisai iman kita kokoh. Apa yang harus kita lakukan? Hidup yang berpusat pada Kristus. Ketika kita memutuskan hidup yang berpusat pada Kristus, timbul pertanyaan. Bagaimana caranya kita hidup berpusat pada Kristus? Kristus ada di surga, kita ada di bumi. Ibu bapak dan adik yang terkasih di dalam Kristus. Kekristenan bukan Allah yang membuat kita hidup dalam kebingungan, di dalam memikul salib mengikuti Tuhan. Dalam kebingungan enggak. Tetapi kalau kita melihat pernyataan Tuhan Yesus, kemudian juga pernyataan daripada firman Tuhan yang menjelaskan siapakah Yesus itu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Tapi sebelum 14 ayat 1, pasal 1 ayat 1 menuliskan kepada kita bahwa pada mulanya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bersama-sama dengan Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan lompat ke 14 itu firman yang inkarnasi menjadi manusia. Itu berbicara tentang Yesus. Kalau kita sandingkan penjelasan daripada Yohanes pasal 17 ayat 17, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran. Hidup yang berpusat pada Kristus, penjelasan daripada Yohanes di dalam pasal 15 ayat 45, di situ dituliskan kepada kita itu bahwa Yesus berkata, hidup berfokus pada Kristus itu, tinggallah di dalamku dan aku di dalammu. Tinggallah di dalam firmanku supaya engkau berbuah. Yesus mengilustrasikan ya pokok anggur yang benar. Semua orang percaya itu merupakan ranting-rantingnya. Ranting yang tanpa melekat kepada dirinya. Ingat, agenda Tuhan Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu sebagai misionaris adalah melakukan kehendak Bapa surgawi. Hidup yang berpusat pada Kristus itu kita harus membekali diri dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan, literatur secara teratur dari Kejadian sampai Wahyu. Mengapa? Karena firman Tuhan itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Firman Tuhan itu berbicara Yesus yang menjadi manusia. Ini adalah firman Tuhan. Mengikuti Tuhan, hidup yang berpusat itu bukan hanya membekali diri dengan pengetahuan. Tetapi kita juga harus berani merenungkan, mengenakan pengetahuan di dalam pengetahuan kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu merefleksikan tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah itu harus merefleksikan righteousness. Apa itu righteousness? Righteousness itu merefleksikan kebenaran. Kebenaran yang mengenakan pengetahuan firman Tuhan adalah sang kebenaran yang absolut. Sehingga seluruh kehidupan kita didorong oleh kebenaran di dalam melihat, mendengar, mengolah pikiran, berpikir, berkata-kata dan bertindak yang disetujui, yang dapat diterima, yang menyenangkan Allah. Hidup yang berpusat pada Allah itu bukan dengan perkataan pernyataan, tapi ada respon. Respon tanggung jawab kita
Bagaimana caranya? Berupa daya kita memposisikan hidup menyenangkan hati Tuhan, berfokus pada satu titik, yaitu Yesus sendiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Boleh nyanyi dari awal ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mau menyenangkan Tuhan itu bukan hanya sebatas kita menaikkan pujian, tetapi narasi diksi dari hati yang larut dengan pujian yang kita naikkan itu ada konsekuensi tanggung jawab. Menyerahkan sepenuh hati. Hati itu berbicara pusat kehidupan manusia, baik manusia secara fisik maupun manusia secara spiritual. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Hati, kardia, merupakan organ tubuh yang kecil sekali. Tetapi organ tubuh yang kecil itu yang ada menjadi pusat kehidupan kita. Manusia yang tanpa daripada Roh Kudus dan tanpa membiarkan Roh Kudus memenuhi hatinya, maka keinginan hati manusia itu tidak bisa terpenuhi, tercapai. Tetapi ketika kita membuka hati kita, Roh Kudus selalu mengetuk pintu hati kita. Kalau kita membuka hati kita, maka Roh Kudus akan masuk ruang rongga-rongga yang terus. Allah adalah Allah yang maha besar. Allah yang maha besar itu memenuhi pusat kehidupan kita. Maka kita akan puas dengan segala kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya kita memperoleh hikmat? Memutuskan hidup berpusat pada Kristus itu adalah menjadikan perintah Tuhan itu sebagai rujukan, panduan, mendorong seluruh kehidupan kita di dalam berpikir, melihat, mendengar, berkata, dan berperilaku. Sehingga seluruh kehidupan kita itu memang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa di dalam Tuhan itu kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran? Buah kebenaran itu merupakan bagian daripada include-nya, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu yakni meninggalkan pola perilaku manusia lama yang cenderung berbuat dosa. Menghasilkan buah pertobatan itu adalah bagian di dalam submission kepada perintah Tuhan. Ketika kita membaca, mulai membekali diri dengan pengetahuan firman Tuhan, dibenturkan dengan hidup kita, bertolak belakang dengan realita kehidupan kita. Di situ kita harus merendahkan hati, membiarkan firman Tuhan itu mengoreksi seluruh kehidupan kita dan tanggung jawab kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, aku salah dalam hal ini, aku perbaiki. Berikan kesempatan, aku perbaiki. Menyenangkan hati Tuhan itu tidak cukup kita setiap minggu datang beribadah. Tetapi kita harus bukan hanya mendengar, tetapi melakukan perintah Tuhan.
Ibu bapak dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, tinggal 3 menit. Ketika kita menjadikan firman Tuhan itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Berani memposisikan diri kita bersama dengan firman Tuhan. Membiarkan firman Tuhan itu sebagai rujukan yang mendorong seluruh reaksi kehidupan kita. Maka kita akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan bersorak-sorai karena keberadaan kita. Sehingga seluruh kehidupan kita kalau kita membaca Alkitab, era pelayanan daripada Roh Kudus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Hanya satu hal. Pelayanan daripada Roh Kudus itu menuntun kita hidup dalam seluruh kebenaran dan bukan untuk memuliakan diri kita. Melainkan seluruh kehidupan kita itu harus mempermuliakan Tuhan, yakni kita merefleksikan sang kebenaran Kristus, firman Allah yang hidup yang melekat di dalam kehidupan kita. Kita memiliki tanggung jawab merefleksikan kebenaran di dalam tutur kata perilaku dalam rumah tangga kita, dalam gereja lokal ini, di dunia pendidikan, dunia kerja nyata maupun di masyarakat luas di mana kita berinteraksi. Ketika seluruh kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, maka pintu akses untuk memperoleh berkat-berkat yang lain, berkat rohani itu saya mau sampaikan kepada kita itu tidak berbicara hanya nanti di surga, enggak. Berkat rohani hikmat yang pertama itu untuk memampukan kita bisa keluar dari setiap permasalahan yang ada. Ketika kita berpusat pada Kristus, penjelasan daripada Daud. Daud berkata demikian. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Aku mencintai Tauratmu dan merenungkan sepanjang hari. Tauratmu itu memberitahukan kepadaku sehingga aku lebih bijak daripada musuh-musuhku. Tauratmu memberitahukan kepadaku sehingga aku memiliki pengetahuan, lebih tahu daripada orang tua yang mendahului hidupku. Firman Tuhan, Tauratmu mengajarku sehingga aku memiliki budi pekerti daripada guru-guru yang mengajar aku. Karena firman Tuhan adalah sang kebenaran. Guru dia masih sisi manusia. Lalu ia berkata demikian. Tauratmu itu lebih manis daripada madu di langit mulutmu. Tauratmu itu memberitahukan kepadaku sehingga aku mampu menguasai diri. Tidak melangkah keluar daripada otoritas perintah Tuhan atau bertentangan dengan perintah Tuhan. Tauratmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kehidupan. Berkat rohani harus kita mengaksesnya itu berpusat pada Kristus dengan membekali diri dengan pengetahuan kebenaran. Sehingga pengetahuan kebenaran yang ada adalah Allah itu sendiri yang akan mendrive seluruh kehidupan sehingga merefleksikan banyak kecerdasan spiritual yang lain. Buah-buah roh yang lain mengakomodir daripada berkat rohani itu mengakomodir berkat jiwani. Apa itu jiwani? Jiwani itu perasaan, pikiran, kehendak yang merupakan include di dalam seluruh kehidupan kita yang utuh. Masalah normatif, persoalan biasa, menandakan kita masih hidup di muka bumi ini. Tetapi ketika kecerdasan spiritual itu ada pada kita, ia akan merefleksikan. Masalah boleh ada, tapi damai sejahtera itu senantiasa hadir bertata di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga menghadapi masalah itu normatif sama seperti Daud berkata, aku mengantisipasi badai gelombang kehidupanku 2-3 langkah di depan musuhku. Itulah yang menjadi kekayaan daripada spiritual yang diberikan kepada kita. Jangan kita hanya terlalu mempersempit berkat rohani itu hal-hal diselamatkan surga. Enggak. Tetapi memperlengkapi kita di dalam yang utuh. Kalau kita melihat berkat rohani yang diberikan kepada orang Yahudi melalui daripada leluhur mereka Abraham.
Tetapi di dalam Kristus itu sampai kepada kita. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14. Sehingga berkat rohani itu include-nya. Berkat jasmani tersentuh. Bilurnya menyembuhkan sakit fisik kita. Bilurnya mengakomodir, membatalkan kutuk leluhur kita yang mengejar 3-4 turunan. Pembatalan daripada penghukuman, berkat yang menjadikan kita kaya. Sehingga segala berkat rohani itu include-nya berkat rohani, berkat jiwani tersentuh, berkat jasmani, dan berkat materi. Kaya boleh enggak? Boleh, tapi jangan menjadi hamba daripada mamon. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkat rohani, kesimpulannya, berkat rohani yang tersedia di dalam Kristus Yesus itu merupakan bagian include ketika kita beriman di dalam Dia. Tetapi tidak boleh berhenti sampai beriman. Kita harus mencari tahu apa yang Tuhan inginkan kita mengisi, keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Berkat rohani itu refleksi daripada Roh Kudus yang telah sampai kepada kita. Kita harus mencari tahu hal-hal yang tidak mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus bisa didukakan, Roh Kudus bisa meninggalkan kehidupan orang percaya. Bagaimana caranya? Kita harus hidup sentral pada Kristus. Hidup sentral pada Kristus itu yakni kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan. Mengerti tidak mengerti itu urusan nomor 2. Ketika masalah muncul dalam hidup kita, maka 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 memberikan pencerahan kepada kita. Pengurapan merupakan sumber kekayaan, kecerdasan spiritual itu. Pengurapan itu akan memberitahukan kepada kita ada tertulis. Sehingga perisai iman kita semakin kokoh. Karunia iman bukan hanya percaya. Seberapa kokohnya iman Anda sangat bergantung seberapa banyak Anda membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang merupakan perisai iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan weekly news dari keluarga besar GBI Medan Plaza. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat Tuhan memegang kendali langkahmu, Ia tidak akan pernah salah dan hidupmu akan selalu diberkati. Bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan informasi seputar gereja kita. Berikut informasinya. Mari ikuti aksi donor darah pada hari Selasa 7 November 2023 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, juga dapat membantu sesama. Oh iya, batas pendaftaran donor sampai pukul 13 WIB ya.
Kami beritahukan untuk kelas KOM seri 200 di hari Minggu diundur menjadi tanggal 12 November 2023 pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti kelas KOM seri 200 ini dapat menghubungi Ibu Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini gratis dan terbuka untuk umum. Dan akan segera dilaksanakan wisuda KOM seri 100, seri 200 dan seri 300 pada hari Kamis 30 November 2023 pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran peserta KOM yang akan diwisuda, segera mendaftarkan ke Sekretariat Departemen KOM dengan Ibu Mary Sipayung nomor berikut ini pada hari dan jam kerja. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja kita di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Tuhan akan selalu memperhatikan setiap keringat atas usahamu. Jangan takut dan khawatir, tetaplah berjuang. Tuhan pasti menyertai. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, berikut warta sepekan GBI Stomotor Minggu 29 Oktober 2023. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Stomotor dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asher yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Mari bersama-sama bergabung dalam family altar atau FA 01 akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB atau jam 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3. FA 02 atau FA Stomo Tower yang akan diadakan di ruangan ini pada hari Kamis minggu ketiga pada pukul 18.30 WIB atau setengah 7 malam. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WS, singer, musisi dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Senin pukul 15 atau jam 3 sore WIB di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA dengan nomor rekening 546-041-9176 atas nama GBI Jemaat Stomo Tower. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial di gereja kita. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi Asher yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan kita tutup ibadah kita di dalam doa. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu hari ini diberkati Tuhan? Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan, Engkau buat kami kuat ya Bapa. Bagaikan senjata yang Kau beri, perisai yang Kau sediakan buat kami ya Bapa.
supaya kami bisa ya Bapa menjalankan hidup ini membawa bekal daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik. Biarlah firman-Mu ya Bapa itu menjadi pelita bagi jalan kami. Dan ya Bapa menuntun setiap langkah-langkah kami ya Bapa, supaya kami tidak salah langkah ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya hamba-Mu ini Bapa Tuhan Ong ya Bapa, Kau berkati dalam pelayanannya, dimanapun dia berada. Kau urapi, Kau beri visi yang lebih luar biasa lagi kepada dia ya Bapa. Kiranya Engkau jaga, Engkau tutup bungkus hamba-Mu ini ya Bapa, beserta keluarganya Engkau jaga ya Bapa. Dalam pengembalaannya ya Bapa, kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kirimkan ya Bapa lebih banyak lagi jiwa-jiwa ke tempat pengembalaannya, kiranya supaya hati-Mu disenangkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini ya Bapa kami mau berdoa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan juga ya Bapa kami berdoa untuk senior pastor kami ya Bapak Airbang Bandon Yonan ya Bapak. Juga eksekutif pastor kami Bapak Edi Prajetno. Juga asosiat pastor kami Bapak Jansen Lase dan Bapak Ferry Joshua Binti. Kiranya juga gembala kami di tempat ini ya Bapak, Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Dan rahmat-Mu ya Bapak selalu Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Visi dan misi Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Penyertaan-Mu selalu menggandeng tangan mereka ya Bapak, supaya membawa mereka ya Bapak ke air yang tenang, sehingga ya Bapak jiwa-jiwa itu dimenangkan ya Bapak. Karena Engkau layak ya Bapa menerima semua itu. Biarlah setiap gereja-gereja yang mereka bimbing, mereka bina ya Bapa, itu terjadi penuaian ya Bapa. Tuaian terjadi, kursi-kursi yang kosong itu diisi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Dan kami percaya tempat ini juga akan terisi dengan jiwa-jiwa, 100 jiwa untuk sesi 1 dan 2 ya Bapa. Kiranya rahmat-Mu selalu dicurahkan di gereja ini, juga di gereja manapun ya Bapa, dimanapun anak-anak-Mu selalu mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Di masa saat ini ya Bapa, jiwa-jiwa akan berdatangan bersujud di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, mengangkat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, karena mereka yakin Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran yang hidup, karena tiada yang jalan lain selain daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka, hamba-hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Engkau tutup bungkus mereka semua dengan darah Tuhan Yesus. Kiranya mereka semua berada dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat hari ini yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati dalam segala yang mereka lakukan, dari pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka perbuat Engkau berkati berlimpah-limpah. Kiranya yang mereka tidak datang hari ini Engkau juga berkati ya Bapa. Bila ada yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila mereka yang keterikatan, punya masalah, Engkau angkat itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua itu akan memperoleh kemenangan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami semua akan mendapatkan kelepasan daripada-Mu, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati ya Bapa setiap persembahan yang akan kami berikan. Kiranya itu bisa menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami membawa persembahan perpuluhan yang ke rumah-Mu ya Bapa, sebagai untuk memenuhi semua pembendaharaan di rumah-Mu, supaya ada persediaan makan di rumah-Mu. Dan ujilah aku, Engkau berkata, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah kepadamu sampai kelimpahan. Aku akan menghardik semua belalang-belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu.
firman Tuhan semesta alam. Dan kami yakin ya Bapa, kami akan membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu, di mezbah-Mu sebagai ukupan yang harum untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau akan menghardik semua belalang-belalang itu, dan Engkau akan pulihkan semua keadaan kami. Dan saat ini, bila di luar sana mengatakan banyak yang dalam kesusahan, tapi anak-anak-Mu tidak ya Bapa, karena Engkau sudah membukakan tingkap-tingkap langit buat kami, dan Engkau curahkan berkat yang kelimpahan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk rumah persembahan ya Bapa. Kiranya ya Bapa, rumah persembahan akan selesai pada saat Natal yang akan kami rayakan, dan kami bisa mempermuliakan nama-Mu di sana, dan Engkau cukupi dana yang dibutuhkan, sehingga nama-Mu ya Bapa diagung-agungkan ya Bapa di seluruh dunia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kasih secara khusus kami berdoa untuk GBI Stomo Tower yang akan merayakan Natal ya Bapa bersama di lantai 7. Ya Bapa, kiranya Engkau mengangkat ya Bapa semua donatur untuk mencukupi semua dana-dana yang dibutuhkan. Engkau gerakkan semua pelayan-pelayan-Mu untuk saling mengerangkul jiwa, sehingga 200 jiwa kami akan kumpulkan saat Natal kepadamu ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami ya Bapa, karena Engkau layak terima semua itu. Kami yakin Engkau beserta kami dalam melangkah kami ya Bapa. Semoga ya Bapa, apapun yang kami perbuat ya Bapa, itu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang ya Bapa, kami mau berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau ngangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kiranya Yerusalem ada di mata-Mu. Dan saat ini ya Bapa, di mana saat terjadi peperangan, Engkau akan damaikan dengan kasih-Mu ya Bapa. Akan Engkau curahkan kasih-Mu ya Bapa. Dan setiap negara yang berperang, Engkau curahkan kasih-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ya Bapa, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, kami mau terima ya Bapa berkat daripada-Mu. Angkat tangan-Mu dan wajah-Mu ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa yang besar, serta persekutuan manis dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selamanya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa kembali di bulan depan di tempat ini bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang lain. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar, dan ada berkat yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan.
bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, aku berterima kasih, kita semua diberkati.